Selamat malam hadirin sedharma yang mulia Biku Sangga, yang luhur Samanera, Atasilani, yang terhormat Romo, Ramani, Bapak Ibu, Saudara-saudari sedharma, Buddha Nubawana Satihotu, dengan kekuatan nilai-nilai luhur Buddha, semoga kesejahteraan ada pada Anda. Perkenalkan saya Fani, peranata acara yang akan memandu acara hari ini. Sangat berbahagia sekali kita dapat berkumpul kembali dalam acara Sebulan Pendalaman Dharma, episode 21 bersama dengan Bante Dhamma Wijaya Mahatera pada hari Minggu 12 Mei 2024 dengan judul Buddha Ratana. Acara ini diselenggarakan oleh Wihara Dhamma Metta Jember dan Wihara Dhamma Harja Banyuwangi secara live di YouTube dan Zoom di Dhamma Metta Jember dan Dhamma Televisi. Acara ini agar dapat berlangsung dengan tertib, kami mohon kepada semua partisipan di Zoom untuk dapat mengaktifkan kameranya dan posisi mic dalam kondisi dimatikan. Selanjutnya kita akan mendengarkan lagu persembahan. Kami datang bersujud. Duhai junjungan kami, Sang Buddha nan terpuji, kami datang bersujud padamu untuk berbakti. Hati tentram dan damai, tiada kebimbangan, merenungi namamu yang agung dan mulia, menghayati namamu yang luhur dan mulia. Baik, terima kasih sebelumnya. Selamat malam, Soti Hontu, yang mulia Biku Sangha, yang luhur Atasilani, Rama Ramani, serta saudara-saudara sedharma yang berbahagia dimanapun. Sebelum kita mulai mendengarkan pembabaran dari Bante Dhamma Wijayo, marilah kita bersama-sama membacakan nama Karapata yang akan kami pimpin dan diikutin. Arahang Sama Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi Swakhato Bhagavata Dhammo Dhammang Namasami Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Baik, saudara-saudara Dharma, marilah kita bersama-sama memohon Aradhana Tisarana Pancasila kepada Bante dan mohon dari peranata acara atau teman-teman dapat mengikuti. Mayang Bante Ti saranena saha Pancasila niyacama Dutiampi mayang Bante Ti saranena saha Pancasila niyacama Tatiampi mayang Bante
Iksaranena saha Pancasila Niyacama. Bante, kami memohon 5 sila berserta 3 perlindungan. Kedua kalinya Bante, kami memohon 5 sila berserta 3 perlindungan. Ketiga kalinya Bante, kami memohon 5 sila beserta 3 perlindungan. Bagus, sangat bagus. Baru saja Anda dengan tekad sendiri memohon untuk membangkitkan 3 pelindung dan 5 sila. Hal ini bukan sekedar upacara, tetapi sebagai pedoman kita bersama, makhluk apapun juga yang ada di sini, di rumah, dimanapun juga mereka melihat keyakinan terhadap Sang Tiratana ini, perlu mereka bangkitkan juga sebagai jalan yang menuju terang dan penuh kebahagiaan. Maka dari itu, siapapun yang mampu membangkitkan keyakinan terhadap Sang Buddha, Dhamma dan Sangha, pasti mereka mendapatkan berlian yang sangat berharga dalam batin dan pikirannya. Maka dari itu, ikutilah kalimat demi kalimat dengan kesungguhan hati. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. 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 Buddhang saranang gacchami. Buddhang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Dutiyampi buddhang saranang gacchami. Dutiyampi buddhang saranang gacchami. Dutiyampi dhammang saranang gacchami. Dutiyampi dhammang saranang gacchami. Dutiyampi sanghang saranang gacchami. Dutiyampi sanghang saranang gacchami. Tatiyampi buddhang saranang gacchami. Tatyampi buddhang saranang gacchami. Tatiyampi dhammang saranang gacchami. Tatyampi dhammang saranang gacchami. Tatiyampi sanghang saranang gacchami. Tatyampi sanghang saranang gacchami. Panatipata viramani sikapadang samadhiyami. Panatipata veramani sikkhapadang samadhyami. Adinadana viramani sikapadang samadhiyami. Adinadana veramani sikkhapadang samadhyami. Kamesu miccaccara viramani sikapadang samadhiyami. Kamesu miccaccara veramani sikkhapadang samadhyami. Musawada viramani
Sikkhapadang samadhiyami. Musawada weramani sikkhapadang samadhiyami. Surameraya macha pamadatthana. Veramani sikkhapadang samadhiyami. Surameraya maja pamadatthana weramani sikkhapadang samadhiyami. Bagus, lengkap sudah. Ketiga pelindung telah kita dapatkan. 5 sila telah kita perbaharuin. Siapapun juga yang yakin tersang tidak tanah, karena siapapun juga yang tahu jalan terang dan menuju damai dan bahagia dilaksanakan dengan sungguh-sungguh, pasti jalan terang dan kebahagiaan akan menjadi milik kita bersama. Laksanakan tugas yang agung dan mulia ini dengan sebaik-baiknya. Ikmani Pancasikkhapada. Mungkin sinyalnya Bante lagi apa down ya. Baik teman-teman, ama Bante sadu sadu sadu. Kemudian kami sampaikan ke Pranata acara untuk pembacaan Dhammapada. Silakan Valencia. Baik, terima kasih, Romo. Selanjutnya, marilah kita mendengarkan pembacaan Dhammapada dari Saudari Yesa. Baik, saya sampaikan terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Pembacaan Dhammapada Buddha Waga Syair 182. Kijahang sadham sawanang kijoh buddha namopado, yang artinya sungguh sulit untuk dapat dilahirkan sebagai manusia. Sungguh sulit kehidupan manusia. Sungguh sulit untuk dapat mendengarkan ajaran benar. Begitu pula, sungguh sulit munculnya seorang Buddha. Sadu, sadu, sadu. Baik, terima kasih. Waktu saya kembalikan ke Pranata acara. Terima kasih. Terima kasih, Saudari Yesa. Acara selanjutnya adalah pembabaran Dharma. Kami silahkan Romo Yanto menjadi moderator pada malam ini. Terima kasih Valencia Yesa, pembacaan Dhammapadanya yang luar biasa ya. Baik, acara yang kita tunggu-tunggu malam hari ini adalah uraian Dhamma dari Yang Mulia Dhamma Wijaya Mahathera. Nah, sebelumnya kami akan sampaikan biografi singkat dari Bante ya. Pada malam hari ini Bante akan mengambil topik yaitu Buddha Ratana. Silakan teman-teman. Baik, profil dari narasumber Biku Dhamma Wijayo Mahathera. Penabisan Biku Upasampada, nama penabisan Dhamma Wijayo. Tempat penabisan Wat Boboranives Wihara, Bangkok, Thailand. Tanggal penabisan 9 Maret 1979 pukul 17.41 WIB. Nama penabis
atau Upajaya Somdet Prananya Samwara atau disebut Suwadano. Nama guru penahbisan Kamawacharya Pradamadilok. Nama guru pembimbing Anusawanacharya Pradepkawi. Bante Dhammawijayo ini adalah salah satu biku sebagai perintis dan founder Dhamma televisi analog yang sudah mengudara sejak tahun 2006 dengan pemancar televisi tersebar di beberapa kota Jawa Timur, di antaranya Malang Raya, Kediri, Madiun. Untuk informasi selengkapnya bisa mengunjungi www.dhammaweb.tv dan YouTube Dhamma Televisi. Nah, kira-kira demikian profil narasumber. Nah, pada kesempatan ini yang kita tunggu-tunggu, teman-teman, saudara-saudara sedharma, adalah uraian Dhamma dari Bante Dhammawijayo. Kami berikan waktu kurang lebih 45 menit, Bante, untuk menguraikan topiknya malam hari. Silakan, Bante. Mengagungkan dan memuliakan guru junjungan kita dengan wandana dalam batin dan pikiran kita pribadi masing-masing. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Hari ini kita melakukan penghormatan dengan pati-pati puja, mengikuti sebulan dalaman Dhamma, itu sangat-sangat baik dan sangat bagus. Demikian juga pada hari ini judulnya Udara Tanah yang sangat-sangat tinggi. Kita harus memahami lahirnya seorang Buddha memang bukan sesuatu hal yang mudah atau gampang. Tetapi kita tahu berapa lama perjuangan seorang bodhisattva yang dikatakan sangat-sangat lama, 4 asangkya kapa dan 100.000 kapa. Ini sudah dikatakan tidak bisa dihitung berapa kali dunia muncul dan dunia lenyap. Munculnya dunia lagi, lenyapnya lagi. Jadi dengan demikian ini ternyata kehidupan manusia itu semuanya sama. Tidak ada bedanya. Kita pun juga sudah jutaan kali lahir dan mati. Kapankah kita akan berhenti? Kita juga semua tidak ada yang tahu kapan kita berhenti. Kecuali kita mengikuti cara Sang Buddha yang begitu jelas, terang, dan tidak diragukan. Pengetahuan-pengetahuan beliau itu sangat-sangat berguna untuk kita bersama. Maka dari itu, kita langsung to the point, bagaimana Sang Buddha bisa mencapai kebuddhaan, itulah yang dikatakan hal inti yang terpenting. Ketika paramita beliau sudah mendekati kesempurnaan dan beliau berjuang berkali-kali, berjutaan kali kehidupan untuk menyempurnakan paramita, dan pada satu hari di saat setelah dia berjuang selama 6 tahun dan dia merasakan batin dan pikirannya sudah mantap dan kokoh, dia duduk menghadap ke timur di waktu sore subuh jam 6 malam, masuk di dalam jhana pertama, dan energi pikirannya yang jhana keempat itu diarahkan menuju ke memori beliau. Disinilah yang dikatakan beliau melihat ingatan-ingatan kehidupan yang lampau yang begitu panjang. Beliau saksikan, dikatakan
tak terhitung banyaknya lahir dan mati yang beliau saksikan. Akhirnya beliau menerima memang ada kelahiran dan lahir dan mati berulang-ulang yang tak terhitung itu. Semenjak itu beliau memperhatikan bagaimana suka dan duka yang beliau alami dari jam 10 sampai jam 2 subuh. Beliau mencurahkan semua energi pikirannya karena buah dari karma-karma positif atau negatif itu berada di dalam sangkara. Maka dari fokus di dalam permainan pikiran-pikiran itu, di sanalah buah macam-macam muncul yang terlihat bagaimana kebahagiaan yang dia dapatkan, penderitaan yang mereka peroleh, semuanya suka duka itu disebabkan ada bibit-bibit yang mereka peroleh. Dan akhirnya beliau melihat bagaimana di waktu jam 2 subuh sampai jam 6 pagi, beliau merenungkan dan menganalisa siapapun juga, sebagai apapun juga, ternyata kita bersama-sama selalu mengalami masalah demi masalah yang terus-menerus. Yang dikatakan penderitaan selalu kita alami. Ternyata dari semua penderitaan ada sebabnya yang membuat kita menderita. Maka dari itu dia melihat, oh sebabnya ini. Ketika tahu sebabnya ini, di sanalah yang dia dengan penuh keberanian mencabut akar-akar penyebabnya dan menemukan ternyata ketika tercabut semua akar penyebabnya, semua pengotor batinnya lenyap. Disitulah yang dikatakan dia masuk di dalam intinya sang batin yang sadar sempurna. Di sanalah yang dikatakan saat itu beliau mencapai penerangan sempurna. Jadi kebudayaan itu juga ada di dalam diri kita masing-masing. Setiap orang punya inti daripada sang batin, yaitu kesadaran kita. Maka dari itu siapapun juga yang ingin mencapai kebudayaan dalam dunia ini, marilah kita jangan ragu, jangan bimbang. Banyak-banyaklah meditasi untuk masuk ke dalam, dan ke dalam dengan penuh kesadaran, dan akhirnya kita bersama-sama juga merenungkan dengan cara yang sama bagaimana penderitaan itu, apa yang menyebabkan kita menderita, bagaimana kita bisa mencabut akar-akar dari semua penderitaan, akhirnya menemukan jalan yang jelas, terang, tegas, dan tidak diragukan. Di sanalah 8 jalan utama sempurna, pikiran kita juga sempurna, kesadaran kita sempurna, kita pun semua akan menjadi sawaka Buddha. Alangkah indahnya bahwa kebudayaan ini bukan dimonopoli oleh Sang Buddha. Maka dari itu sesungguhnya kita sebagai umat Buddha sangat berbangga hati karena Sang Buddha bukan memonopoli bahwa kebudayaan hanya dicapai, diperoleh oleh beliau sendiri, tetapi semua makhluk yang memiliki batin dan pikiran, mereka pun bisa mencapai kebudayaan. Marilah kita bersama-sama memahami dan mengetahui bahwa ketika beliau memiliki kemampuan yang super dahsyat itu, di sana yang dikatakan beliau memahami bahwa selama beliau mencapai kebudayaan, terang benderang yang luar biasa muncul di dalam batinnya, dan sinarnya itu memancarkan ke alam jagat raya yang sangat-sangat jauh. Bahkan alam-alam Brahma, mereka melihat, oh ada sinar yang luar biasa muncul di dunia ini. Dan mereka tahu saat itulah yang dikatakan seorang yang luar biasa telah muncul di bumi kita. Dengan cara seperti ini, beliau diketahui oleh para dewa dan Brahma yang memahami akan kebudayaan yang telah dicapai oleh beliau. Maka dengan demikian, kita pun juga mengikuti cara beliau dengan sangat simpel dan sederhana. Karena Sang Buddha hanya mengajak kita, marilah kita bersama-sama gunakan
apa yang ada di dalam diri kita ini. Walaupun kita tahu Sang Buddha memiliki pengetahuan yang luar biasa, sempurna yang luar biasa, karena kita paham juga selama 49 hari sesudah beliau mencapai kebuddhaan, di sana beliau masuk niroda samapatti, padam semua gejolak batinnya, mencapai inti yang sempurna untuk menggali ilmu yang paling dalam dan paling sempurna. Disitulah yang dikatakan beliau memahami hukum-hukum alam semesta dengan jelas dan terang, karena bukan berdasarkan bisikan, bukan berdasarkan petunjuk dari makhluk manapun juga, tetapi berdasarkan pengetahuan yang langsung dari beliau sendiri. Maka pengetahuan yang paling penting yang kita harapkan bersama yaitu pengetahuan akan jalan, pengetahuan akan hasil atau buahnya. Itu ada 4 macam. Pengetahuan jalan untuk mencapai sotapati, ada jalan untuk menuju ke sotapati. Dan ini pun akan membuahkan buah sotapati yang nyata dan jelas. Ada jalan yang menuju sakadagami. Siapapun yang menjalankan jalan itu akhirnya akan membuahkan buah sakadagami. Ada jalan untuk mencapai anagami. Siapapun yang menjalankan itu dengan sungguh-sungguh, buah anagami akan dicapai. Demikian juga siapapun juga yang menjalankan jalan untuk mencapai arahat, ternyata itu akan juga bisa membuahkan buah arahat. Demikianlah lengkap sekali apa yang dikatakan teorinya, jalannya ditunjukkan dengan jelas dan terang. Tetapi kita tahu, sangat disayangkan, banyak agama-agama yang sesungguhnya mereka tidak tahu jalannya. Tidak ada satupun yang memiliki buahnya. Maka dengan demikian kita harus sebagai umat bijaksana, sadar dan tahu memang inilah satu-satunya kelebihan dari agama Buddha, bahwa ajaran itu memang baik, memang benar. Tetapi yang paling benar dan paling baik, kita sendiri harus menjalankan. Kalau kita tidak menjalankan, walaupun yang dikatakan ajaran Sang Buddha itu sangat luar biasa, tapi kenyataan kita secara pribadi tidak memiliki pengetahuan itu di dalam diri kita, tidak mendapatkan manfaat yang sesungguhnya, sangat disayangkan. Maka dari itulah yang dikatakan, siapapun yang menjalankan apa yang Sang Buddha ajarkan itu hanya teori. Siapapun juga yang tahu teorinya dilaksanakan dengan sungguh-sungguh, itulah akan menimbulkan buah yang nyata. Maka itu buah yang nyata itu ternyata hanya dikatakan bagaimana kita menyerahkan dana kita, bagaimana kita menyerahkan sila kita, bagaimana kita menjalankan bawana kita. Nah, dana, sila, dan bawana ini jalan yang membawa ke alam-alam sugati bagi kita bersama. Kalau ini sudah dijalankan, berarti kita setidak-tidaknya menjadi manusia yang sudah memiliki kemampuan untuk mencapai ketenangan di dalam tingkatan-tingkatan tertentu. Apakah itu kita dalam jana pertama, atau jana yang kedua, atau jana ketiga, disitulah kita berjuang terus sampai jana keempat. Nah, kalau kita sudah mencapai jana keempat itu, kita harus ingat, jangan melekat di dalam jana keempat itu. Karena ada banyak mereka-mereka yang pertapa-pertapa merasa dia sudah memiliki kemampuan yang luar biasa, sehingga jana keempat ini dia bisa kontak dengan makhluk-makhluk yang di atas, tanya ini masalah itu, seolah-olah dia mendapatkan pengetahuan yang begitu banyak yang orang lain kebanyakan tidak tahu. Tetapi sesungguhnya itu bukan tujuan utama.
Sang Buddha lebih condong mengajak kita, ayolah kita ke dalam diri kita masing-masing. Memahami dengan jelas bahwa sesungguhnya menyelidiki 4 kesunyatan di saat-saat kita memiliki pikiran yang fokus di dalam jana keempat itu digunakan untuk membahas masalah bagaimana penderitaan yang ada di dalam tubuh jasmani kita. Bagaimana sifat ketidakkekalan, bagaimana kewajaran dari tubuh jasmani kita. Lalu kita memahami bahwa tubuh ini tidak bisa kita kuasain sesuai dengan kehendak kita. Yang dikatakan oleh Sang Buddha, ternyata tubuh kita ini sesungguhnya bukan milik kita. Tidak ada aku di sana. Kenapa? Karena dianalisa dari tubuh jasmani, dianalisis dari perasaan kita, dianalisis dari memori kita, dianalisis di dalam permainan pola-pola pikir kita sendiri, dan kesadaran ini dianalisa semuanya. Ternyata semuanya itu hanya timbul lenyap, timbul lenyap, timbul lenyap, terus seperti itu, kosong. Tidak ada akunya di sana. Disinilah yang dikatakan, memahami seperti ini, kita diminta jangan melekat terhadap apapun juga. Tetapi ada sesuatu yang kita harus paham, bahwa mengikuti proses permainan dari memori kita, permainan dari pola-pola pikir kita sendiri, permainan dari perasaan kita sendiri, ternyata itu yang membuat kita jadi masalah untuk pikiran kita. Tetapi kalau kita melihat Sang Buddha sudah menemukan, ternyata di dalam batin kita ada satu tempat yang tidak ada masalah, tidak ada penderitaan di situ. Ketika kita bersama-sama bisa masuk di dalam kesadaran yang sempurna, di sanalah yang dikatakan tidak ada masalah. Di situ kita akan menemukan bagaimana kejernihan batin kita, bagaimana kedamaian batin kita, bagaimana kemurnian batin kita. Disitulah yang dikatakan saat itu kesempurnaan dan kesucian Sang Buddha terus terjaga karena beliau tidak menggunakan semua kesadarannya, mengikuti perasaan, mengikuti memori, mengikuti bentuk-bentuk pikiran, maupun permainan apapun juga dalam permainan batin kita sendiri, tetapi dia selalu meletakkan dalam sadar, di dalam sadar yang sempurna. Itulah yang mengakibatkan beliau selalu jernih, hening, damai, dan selalu bahagia. Maka dari itu, dengan cara seperti ini, ternyata kita pemahamin, marilah kita gunakan mulai saat ini dan seterusnya. Apapun yang kita gunakan, yang ada di dalam diri kita, bahwa kita harus lebih sering mengucapkan Buddho, Buddho, dan Buddho. Karena siapapun juga yang mau meditasi dengan sungguh-sungguh, baik duduk, berjalan, berlari, di mobil, di toko, sedang bekerja, di sawah, dimanapun juga aktivitas badan kita sedang bekerja, tapi jangan lupa, pikiran kita sama-sama tetap bekerja sangat aktif. Dia gesit, dia lincah, tidak pernah diam, terus bergerak, terus bergerak, terus bergerak. Tetapi kita tidak tahu gerakan pikiran itu maunya kemana, kita juga tidak paham. Terlalu banyak yang dipikirkan sehingga kita kan, wah, pikiranku banyak sekali yang aku pikirkan. Itulah yang dikatakan gesit, lincah, liar. Kalau kita biarkan terus seperti ini, kita tidak ada perubahan apa-apa. Maka itu daripada dia begitu gesitnya, begitu lincahnya, begitu liarnya, alangkah indahnya kita bersama-sama. Ayo bersama-sama gunakan untuk memegang teguh dengan Buddho, Buddho, Buddho. Karena kita yakin tidak ada mantra yang lebih hebat. Karena kita pun ingin mencapai kebudaan di dalam diri kita masing-masing,
maka kita harus berani mengsugesti ke dalam diri kita dengan mengucapkan Buddho, Buddho, Buddho. Itulah sesungguhnya yang akan menjadi sarana yang sangat penting yang bisa kita gunakan untuk kita bersama-sama mencapai ketenangan, fokus dengan satu kata, Buddho itu sendiri. Maka siapapun juga tiap detik bisa mengucapkan Buddho, Buddho setiap saat. Di sana berarti minimum kita bisa 77.000 kali satu hari. Karena sekali Buddho, katakan 1 detik. Karena satu hari itu ada 86.000 lebih detik yang bisa kita manfaatkan. Ternyata kita hanya bisa 77.000. Itu sudah sangat-sangat banyak yang kita lakukan di dalam aktivitas pikiran yang positif, damai yang kita harapkan, fokus yang kita harapkan, ternyata itu sangat bermanfaat. Kenapa? Karena kita harus tahu, Sang Buddha hanya mengajak kita, pahamilah dengan jelas dan terang, bahwa Dhamma pada ayat 1 dan Dhamma pada ayat 2 itu adalah program pola pikir kita bersama. Kalau kita tahu apa itu program dalam Dhamma pada ayat 1 dan ayat 2, kita akan mengerti dan sangat menghargai. Karena kita tahu, ayat Dhamma pada yang 1 yang berbunyi, segala sesuatu dipimpin oleh pikiran kita, dibentuk oleh pikiran kita, dibiasakan dengan pola-pola pikir kita. Siapapun yang membiasakan dengan pikiran-pikiran negatif, mereka akan mendapatkan penderitaan saat itu juga. Jadi sudah jelas dan terang. Apapun yang negatif membuat kita menderita, berarti kalau kita sekarang menderita, kita jangan mencari yang luar. Jangan menyalahkan yang luar, tetapi lihat bahwa kitalah yang salah di dalam mengarahkan pikiran menuju ke yang negatif, akhirnya kita menderita sendiri. Kalau kita tidak mau menderita, mulai sekarang kita gunakanlah modul yang terbarukan yang harus kita ciptakan bersama, yaitu Dhamma pada ayat yang kedua. Karena ini kalau bisa dipegang dengan mantap dan kokoh, siapapun yang selalu memimpin pikirannya, membiasakan pikirannya terarah dengan yang positif, selalu ucapan positif, membangkitkan yang positif dalam pikiran. Oh, indahnya. Kita akan penuh dengan kebahagiaan. Bukankah sesuatu yang indah kalau ini bisa kita jalankan? Karena semua makhluk, semua orang ingin mendapatkan kebahagiaan di dalam diri mereka masing-masing, maka itulah yang dikatakan. Kalau kita ingin bahagia, marilah kita jangan salah. Jangan membuang waktu kita dengan percuma, tetapi semangat bersama, hanya ucapkan Buddho, Buddho, Buddho setiap saat. Nah, dengan cara inilah yang dikatakan kita akan memahami apa yang diharapkan Sang Buddha. Siapapun yang mampu mengucapkan Buddho itu, dia memahami bahwa sesungguhnya kita diminta untuk belajar bagaimana makna daripada Buddho itu. Bukankah tadi saya katakan, Sang Buddha adalah beliau yang sadar sempurna. Ketika sadar kesempurnaan itu dia dapatkan, beliau pun memiliki kedamaian yang sempurna. Jadi dengan demikian ini, kita juga bisa menggunakan ke dalam diri kita, karena kita masih belum sempurna semuanya, cukup diambil sadar, damai, sadar, damai, sadar, damai. Kalau kita juga paham dan berani mengucapkan sadar damai, sadar damai, sadar damai sebanyak yang bisa kita lakukan, itu pun juga sangat-sangat baik sekali, sangat berguna untuk mampu menciptakan kebahagiaan di dalam diri kita masing-masing. Maka itu
Mulai saat ini, siapapun juga yang ingin mendapatkan teknik yang diharapkan oleh Sang Buddha menemukan kebahagiaan di dalam diri kita, ternyata tidak terlalu jauh. Yang ada di dalam diri kita masing-masing, bagaimana kita bisa menggunakan keenam indera kita. Apapun yang kita lihat, marilah kita mulai sekarang. Lihatlah dengan penuh kesadaran, karena di dalam penglihatan itu banyak faktor yang negatif yang kita lihat. Mungkin kita senang lihat politik. Ternyata kita juga jengkel dengan kelompok politik tertentu. Kita condong ke politik yang lainnya. Tetapi ketika politik yang lainnya yang kita senangi itu dikritik, dijelekkan, dijatuhkan, wah kita dongkol, kita tidak senang. Disitulah yang dikatakan, kita melihat sesuatu, membaca sesuatu, ternyata bisa mengisi pikiran kita negatif ke dalam pikiran kita. Maka dengan demikian inilah yang dikatakan, disitulah ada kesalahan di dalam menggunakan mata kita. Membaca YouTube atau membaca tulisan-tulisan dari WA, di situ kita bisa timbul senang atau tidak senang, benci atau enggak, dongkol dengan kata-kata itu. Di sinilah yang dikatakan ada kesalahan yang kita lihat yang menimbulkan reaksi yang salah juga, itu bukan yang diharapkan oleh diri kita sendiri. Kita semua seharusnya maunya bagaimana menggunakan mata ini, melihat apapun juga, aku bisa senang, aku bisa bahagia, aku bisa damai. Disitulah yang dikatakan, marilah kita lihatlah dengan penuh kesadaran, kalau bisa ya ciptakan buahnya selalu damai dalam batin dan pikiran kita, baru kita akan paham, ternyata kita belajar agama Buddha itu, belajar menggunakan mata kita dengan penuh kesadaran yang bisa membuat aku damai setiap saat. Disitulah sesungguhnya kita menemukan kebahagiaan yang luar biasa dan sangat-sangat luar biasa. Kan kita kebahagiaan akan selalu muncul dimanapun juga, apapun yang kita lihat. Oh indahnya dunia ini, oh indahnya semuanya itu, walaupun itu kata-kata yang tidak kita inginkan, walaupun itu tulisan-tulisan yang tidak kita inginkan, tapi kita sudah bisa dengan tegas dan berani, apapun yang dikatakan sampah dari luar itu, jangan sampai masuk melalui mata kita, supaya pikiran ini tetap jernih, hening, tenang, dan bahagia. Disitulah yang dikatakan kita memiliki mata Buddha. Itulah yang dikatakan manfaat umat Buddha kalau bisa menemukan dan menggunakan mata kita menjadi mata Buddha. Disitulah sesungguhnya kita akan mampu menjadi umat Buddha yang selalu indah, selalu damai, selalu bahagia. Dimanapun juga, lihatlah dengan penuh kesadaran, damai dan bahagia selalu muncul dalam batin dan pikiran kita. Karena kita mampu menyaring yang negatif, jangan sampai masuk. Yang kita masukkan segi-segi energi positifnya yang berguna melalui mata kita. Demikian juga tidak ada bedanya dengan telinga kita. Kita sama-sama setiap hari menggunakan telinga kita. Tapi kebanyakan kita ini kurang sadar mendengarkan suara-suara itu, sehingga kita bisa sering dongkol, benci, marah dengan kata-kata kasar mereka, sehingga kita tidak bahagia. Kita terbakar oleh kebencian itu, kemarahan itu, membakar batin dan pikiran kita. Marilah gunakanlah yang diharapkan oleh Sang Buddha, supaya kita pandai memilah, memilih. Kalau itu tidak positif, itu jelek, itu kotor, alangkah indahnya kita mampu menyaring kata-kata itu, yang negatif langsung kita buang. Jangan dimasukkan ke dalam. Jangan dimasukkan ke dalam memori kita. Nah, kalau kita mampu membuang itu, disinilah yang katakan, yang masuk itu yang tingkat jernih, yang baik, yang berguna, yang bermanfaat. Kita simpan di dalam memori kita. Ini akan memberikan respon. Oh,
Hidup itu menyenangkan ya, suara-suara kata-kata itu selalu positif, selalu baik, selalu menyenangkan. Walaupun ada sampahnya, tetapi kita tidak terlalu menyimpan sampah itu, langsung sampah itu kita buang. Di sanalah yang dikatakan manusia yang bijaksana, yang diharapkan oleh Sang Buddha, sehingga kebijaksanaan itu mampu membuat batinnya tetap jernih, tetap damai. Disitulah Sang Buddha memiliki batin yang selalu murni, bersih, tidak ada pengotor lagi. Kita juga mengikuti cara seperti itu, tetapi bangkitkan kebijaksanaan itu terlebih dahulu, baru kita bisa menyaring semuanya, baru mampu menciptakan pikiran kita lebih jernih, lebih damai, dan lebih bahagia. Maka dari itu, sadarilah, apapun suara-suara yang masuk itu, hanya tahu mereka itu hanya sekedar gelombang suara. Masuk ke telinga kita, itu ada gelombang elektrik. Masuk ke syaraf-syaraf kita, ke otak kita, semuanya hanya gelombang elektrik. Bukan siapa-siapa. Maka dari itu kita jangan menderita dengan gelombang elektrik itu. Cukup kita tahu itu hanya gelombang, itu bukan milik kita. Biarkanlah mereka berlalu di dalam otak kita, dan kita tidak terlalu menanggapi yang sampah, yang negatif itu. Kita tetap sadar, dan kita mencapai bagaimana tenang, bagaimana kita jernih, karena kesadaran itu mampu memilah-milah yang baik kita masukkan, yang negatif kita buang semuanya, yang ada tinggal jernih, menyejukkan, membuat kita damai, membuat kita bahagia. Itulah keindahan, kebijaksanaan yang kita miliki di dalam menggunakan telinga kita. Dengan cara seperti ini yang terus-menerus, mata kita gunakan seperti itu, telinga kita manfaatkan seperti ini, akhirnya kita memiliki telinga Buddha juga. Karena telinga Buddha berarti telinga yang sangat mahir memilah dan memilih. Yang positif kita masukkan, yang negatif kita singkirkan. Dengan cara seperti ini, kita akan mendapatkan manfaat yang luar biasa, karena telinga Buddha itu menyadarkan kita bahwa semuanya tidak ada satupun yang kekal. Suara itu tidak kekal, telah hilang. Yang masuk ke dalam otak kita juga tidak kekal, telah hilang. Tetapi kita salah dengan menangkap di dalam memori kita, lalu kita melekat. Oh, aku dihina, aku dicaci maki, aku direndahkan, aku dikalahkan. Disinilah yang dikatakan kita yang memiliki cara berpikir yang seperti itu, penderitaan tidak akan ada akhirnya di dalam pikiran orang sendiri seperti itu. Tetapi barang siapa mendengar kata-kata itu, tidak ada aku. Suara itu telah hilang. Otak-otak kita yang masuk dalam otak kita juga hilang. Yang memori ini sesungguhnya sudah lenyap. Tetapi biarkanlah dia lenyap dengan sesungguhnya, dan jangan kita permainkan lagi. Kalau kita permainkan lagi, ada aku tadi ingat ini, ingat itu. Yang tidak ada gunanya, sampah-sampah itu langsung kita buang. Di sanalah yang dikatakan tegas, berani membuang sampah yang tidak guna di dalam memori kita, supaya kita tidak dikotorin oleh sampah-sampah yang banyak bertebaran di sekitar kehidupan kita bersama. Itulah yang dikatakan manusia yang bijaksana mencapai, mampu membentuk pikiran selalu damai dan selalu hening. Maka itulah yang dikatakan arah kesadaran kita sangat penting. Kita selalu arahkan bagaimana membangkitkan kebijaksanaan di dalam menggunakan mata kita, bagaimana membangkitkan kebijaksanaan di dalam telinga kita, bagaimana menggunakan kebijaksanaan dalam pola-pola pikir kita bersama ini. Kalau kita terus-menerus merenungkan seperti ini, disinilah yang dikatakan kita sudah mengikuti cara Buddha. Karena Sang Buddha itu, beliau tidak pernah menderita. Tapi kita ini sering menderita. Lalu ada kesalahan apa di dalam kesalahan itu? Marilah kita bersama-sama menyelidiki dan menganalisa
mengapa kita masih bersama-sama menderita di dalam diri kita ini. Maka dari itu kalau kita bisa mengikuti cara Sang Buddha, tidak menderita, selalu damai, selalu senang, selalu indah dalam pikiran-pikiran kita. Bukankah itu satu keindahan yang luar biasa? Itulah tujuan Sang Buddha mengharapkan kita memiliki seperti beliau yang maha bijaksana. Kita pun memiliki kebijaksanaan supaya kita kebijaksanaan itu yang akan membuat kita pikiran tetap jernih, pikiran tetap hening, tetap bersih, tetap damai. Di sanalah yang dikatakan indah, sangat-sangat indah. Begitu pula kita sudah mulai mata Buddha, kita memiliki telinga Buddha, kita sekarang berusaha bagaimana kita bersama-sama untuk memiliki hidung Buddha juga sama. Semua apapun yang kita masuk melalui hidung kita, memang ada yang busuk, ada yang harum, ada yang netral, tetapi kita semuanya menerima apa adanya. Tetapi pikiran kita tetap menjaga keheningan, kejernihan, kebersihan, sehingga dengan demikian kita jaga terus seperti itu akan menciptakan hidung kita bagaikan hidung Buddha. Maka dari itu siapapun juga yang menggunakan hidungnya tidak pernah menderita dengan hidungnya itu. Semuanya yang dia bau menciptakan satu keindahan, satu kedamaian, satu kebahagiaan terus-menerus. Di sanalah yang dikatakan, oh, Buddha telah muncul di dalam hidungku juga. Maka dari itu kita melatih diri, memahami, melatih terus bagaimana menciptakan kondisi. Buddha muncul dari mata kita, Buddha muncul dari telinga kita, Buddha muncul dari hidung kita. Demikian juga, jangan lupa bagaimana kita juga bisa memunculkan Buddha muncul dalam mulut kita. Karena mulut ini sangat-sangat senang akan makanan-makanan yang enak, yang lezat, yang kita pikir itu mendatangkan aku bahagia. Ternyata banyak manusia ini makan yang berlebih-lebihan, minum yang badan kita sehat. Itu membutuhkan makanan-makanan yang sehat, minuman-minuman yang sehat, sehingga badan ini jadi sehat. Demikian juga cara bicara kita. Kalau kita memang sering menyakitkan, sering memfitnah, sering berkata-kata kasar, sering berbohong, sering marah-marah. Nah, itu di sanalah yang dikatakan kita memiliki mulut. Bukan mulutnya Buddha, tetapi mulut kita adalah mulut yang bodoh. Kita tidak pandai bicara. Kata-kata kosar, kata-kata busuk, kata-kata yang tidak sepantasnya kita ucapkan. Maka dari itulah yang dikatakan, marilah kita mulai sekarang, siapapun juga yang memiliki ucapan yang benar, yang baik, yang memberikan nasihat, yang mengucapkan, yang bermanfaat saja, yang berguna bagi siapapun juga yang mendengarkan, dia akan mendapatkan manfaat yang luar biasa itu. Begitu juga kita harus memiliki bagaimana indahnya dunia ini bila mana kita bersama-sama mampu membangkitkan hidung kita, hidung Buddha, mulut kita, mulut Buddha. Jadi badan kita sehat, kita segar, tidak ada penyakit, kita bisa kemanapun juga bebas, makan apapun juga oke, dan kita memiliki ucapan yang menyenangkan, yang indah dimanapun juga kita berada, ucapan bisa diterima oleh semua pihak. Di sanalah yang dikatakan kita punya ucapan Buddha, karena ucapan Buddha ini menyenangkan dan penuh inspirasi, memotivasi siapa saja. Itulah yang dikatakan dia punya ucapan Buddha. Tetapi kalau ucapan penuh kebohongan, caci maki, fitnah, kata-kata kasar, itulah ucapan sampah yang tidak dibutuhkan oleh siapapun juga. Kalau ucapannya sampah, itu sesungguhnya dari pikiran yang masih jadi sampah. Karena kita baru sering mendengarkan banyak umat-umat
yang dulunya dari agama lain. Tetapi dia sudah ikut latihan meditasi di sini, latihan meditasi sana, latihan meditasi sana. Dia meditasi. Dia sekarang mengatakan, aduh, aku sekarang karena sering ikut meditasi, aku tidak pernah marah lagi. Aku lebih adem, lebih ayem, lebih tenang. Disitulah yang dikatakan. Ternyata orang pemarah, orang yang emosi, mereka tidak bisa mengendalikan pikirannya. Selalu terbakar dan mengikuti kebakaran itu menjadi panas dan langsung ucapannya ikut panas. Maka dari itu, marilah kita sadar apakah benar kalau kita yang sering marah-marah, tidak pernah meditasi, tidak pernah mengendalikan pikiran, nah sadarilah ada kekurangan kita. Kita harus bersama-sama untuk latihan diri, bagaimana mengendalikan pikiran kita, bagaimana kita bisa melakukan meditasi supaya kita mengikuti teman-teman kita. Karena semua orang ingin dapat manfaat dari agamanya, supaya batinnya terkendali, supaya pikiran kita lebih tenang. Lalu ucapan kita ini yang dulunya menyakitkan berapa puluh orang, sekarang tidak pernah menyakitkan, tidak pernah membuat penderitaan. Bukankah indahnya agama yang bisa membuat keindahan, berubah dalam cara bicaranya, berubah cara berpikirnya, berubah dari segala-galanya. Itu akan menjadi keindahan yang luar biasa. Demikian juga kita sudah punya mulut Buddha, oke, itu akan membuat indahnya di dunia ini penuh dengan kedamaian dan penuh dengan orang-orang yang pandai bicara, inspiratif, dan memotivasi semua orang. Di sana lain katakan, mereka memiliki ucapan mulut Buddha ada di dalam mulut mereka. Begitu juga indahnya kita bersama-sama. Marilah kita bersama-sama gunakan tubuh kita ini. Bagaimana kita pandai mengolah tubuh jasmani kita, tidak pernah menyakitkan siapapun juga, membuat orang senang dan gembira dengan sering membantu sini, membantu sana dengan tubuh yang kita miliki ini, sehingga kita bisa menyenangkan, membahagiakan, meringankan banyak orang. Di sanalah yang dikatakan kita menggunakan tubuh ini bukan dengan tubuh yang bodoh, yang suka mukul, yang suka mencuri, yang suka memperkosa, suka memukul ini, menendang sana, menyakitkan makhluk lain. Kita hentikan semua itu, tidak membunuh, tidak menyakitkan, tidak melakukan persinahan, tidak memperkosa siapapun juga. Itulah yang dikatakan. Kita sudah pandai dengan tubuh kita. Tubuh ini juga menjadi harapan Sang Buddha, kita menjadi tubuhnya Sang Buddha yang bersih dari semua kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan. Kita rubah menjadi kelakuan-kelakuan yang indah, yang menyenangkan, yang penuh dengan kebahagiaan. Dengan tubuh inilah yang kita membawa manfaat, kita menjadi tubuh seorang yang mendekati harapan Buddha. Ternyata indah sekali. Siapapun juga yang memiliki Buddha Ratana seperti ini, tubuhnya Buddha, mulutnya Buddha, hidungnya Buddha, telinganya Buddha, matanya Buddha, dan akhirnya pikiran juga harus seperti Buddha. Kalau pikiran kita ternyata masih banyak yang dipikirkan, masih gelisah, masih takut ini, masih takut itu, bingung, kacau, frustrasi, stres. Kasihan. Mereka tidak pandai menggunakan pikirannya. Maka dari itu, siapapun juga yang sadar pikiran seperti itu, marilah kita menggunakan modul yang terbarukan di dalam diri kita mulai saat ini dan seterusnya. Tidak ada kata-kata lain yang mampu merubah pikiran kita menjadi lebih baik, menjadi lebih damai, menjadi lebih bahagia. Dengan kita bertekad, aku bertekad mulai saat ini dan seterusnya mendekatin Vaisakha Puja. Aku mulai saat ini dengan sungguh-sungguh bertekad dengan sungguh-sungguh minimum bisa 77.000 mengucapkan Putho tiap hari sampai hari Waisak pada 23. Dengan demikian ini kita masih mampu
memiliki sekitar 10 hari mengucapkan, dan terus-menerus. Akhirnya 23, ternyata kita berhasil bisa mengucapkan 77.000 seharinya. Bagaimana hasilnya di waktu Waisak? Nanti kita baru melihat, oh, aku telah bertekad mau menjadikan pikiranku seperti Buddha dengan mengsugesti, membangkitkan Buddha setiap saat. Ternyata itu sangat-sangat indah. Dan ketika di bulan Waisak, aku merasa lebih sejuk, lebih damai, lebih hening, lebih jernih, lebih indah diriku. Disitulah yang dikatakan, inilah yang dikatakan, Buddha Ratana yang kita jalankan ini akan membuat sesuatu yang berharga di dalam diri kita, perubahan yang sangat dahsyat akan muncul dalam diri kita karena kita pandai menggunakan mata, pandai menggunakan telinga kita, pandai pula menggunakan hidung, pandai menggunakan mulut kita, pandai menggunakan tubuh jasmani kita, dan pandai menggunakan aktivitas kita yang positif, yang mana semuanya menghasilkan buah yang luar biasa. Ternyata sungguh-sungguh kejernihan, keheningan, kedamaian, dan kebahagiaan yang luar biasa ini, walaupun kita belum mencapai kesucian seperti itu, tapi kita rasakan memang kita mendapatkan perubahan yang super dahsyat, lebih damai, dan lebih bahagia. Semoga jasa kebajikan ini yang menciptakan Buddha Ratana dalam batin dan pikiran kita di bulan Waisak ini, sampai Waisaka Puja tepat waktu, damai dan bahagia yang kita harapkan, semoga menjadi milik kita bersama. Sekian, terima kasih. Sadu, sadu, sadu. Baik, luar biasa Bante atas uraian damanya. Nah, mungkin saya mencoba meringkas kira-kira yang disampaikan Bante, nanti tolong dikoreksi Bante. Bahwa kita sebagai manusia terlahir itu berulang-ulang kali. Kalau kita hitung itu, hitungannya mungkin apa ya, sangat sulit dihitung. Demikian juga perjuangan seorang Pangeran Siddhartha sampai menjadi Buddha. Perjuangan yang luar biasa begitu lamanya, saudara-saudara sedharma. Nah, kemudian di dalam pencapaian kebudayaan Sang Buddha, 49 hari ketika Sang Buddha mencapai kebudayaan, beliau melihat kehidupan-kehidupan makhluk yang lahir, hidup, mati. Kemudian beliau merenungkan dan dari pencerahannya bahwa ini ajaran beliau yang luar biasa yang akan disampaikan kepada kita semua. Nah, kemudian kita sebagai umat Buddha sama mungkin seperti Sang Buddha punya benih kebudayaan. Memang Sang Buddha ini merupakan seorang guru yang luar biasa. Kenapa dikatakan luar biasa? Bahwa ajaran yang beliau capai bisa dicapai oleh siapapun. Sang Buddha penunjuk jalan, kitalah yang melaksanakan. Nah, kalau setiap orang punya benih kebudayaan, kita pun bisa menjadi seorang Buddha. Ya, yang kita sebut mungkin Sawaka Buddha ya. Kemudian di sini dalam kehidupan kita sehari-hari, indera-indera kita ini harus dilatih. Panca indera kita jangan diberikan masukan-masukan sampah yang negatif masuk. Selalu kita filter dengan baik. Sehingga yang masuk di pikiran kita, baik itu yang kita cium atau kita dengar, itu kita filter betul. Sehingga yang muncul selalu adalah hal yang positif. Sehingga kita bisa berdamai, kita bisa berbahagia, dan sebagainya. Nah, di sini Bante juga mengajarkan kita satu teknik yang luar biasa dengan selalu menyebut Buddha, Buddha, Buddha. Nah, sampai berhari mungkin bisa sekian ribu ya. Jadi artinya Buddha kita sebutkan sadar, sadar, sadar ya. Itu yang sangat luar biasa. Kira-kira
Demikian mungkin Bante kesimpulan dari saya. Ada koreksi, silakan dikoreksi Bante kalau ada yang keliru. Nah, kemudian yang kita tunggu-tunggu teman-teman sedharma yaitu acara tanya jawab ya. Jadi untuk yang online di sini bisa raise hand. Kalau yang tidak bisa raise hand bisa mungkin dengan chat di via Zoom ini atau bisa informasi ke panitia. Baik, sambil menunggu pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman sedharma, mungkin pertanyaan dari saya dulu, Bante. Nah, Bante, kalau kita sebagai seorang umat Buddha nih, Bante, biasanya kan kita pekerja atau wira swasta ini kan kadang-kadang sibuk, Bante. Nah, untuk melaksanakan yang tadi Bante sampaikan itu, kadang-kadang kan kita suka ada apa namanya kekotoran batin nih Bante. Oh nanti aja kita menunda-nunda Bante. Sehingga timbul kemalasan Bante. Adakah cara Bante untuk membangkitkan kembali Bante semangat itu Bante, supaya kita punya mata Buddha, telinga Buddha dan sebagainya Bante. Terima kasih Bante. Ya, memang kita harus tahu juga semangat itu penting bagi kita. Maka itu kita harus belajar mengajar ke dalam diri kita masing-masing untuk bertekad bahwa kita memanfaatkan waktu semaksimal mungkin karena kita harus tahu di mana juga sesungguhnya kita ada kesempatan untuk melakukannya. Baik waktu kita jaga toko, baik waktu kita kerja di sawah, baik kita kerja di office manapun juga, pasti ada waktu yang tidak kita sadarin itu bisa dijalankan. Misalkan kita dari rumah kita mau menuju tempat toko kita atau tempat kerja kita. Mungkin apakah kita berjalan kaki? Berjalan kaki apakah di situ itu memakan waktu 20 menit? Nah, waktu berjalan ini ucapkan aja. Sadar, damai, sadar, damai, sadar, damai. Naik mobil juga begitu. Dari rumah kita ke office, ke pabrik. Disitulah yang dikatakan kita ucapkan aja. Sadar, damai, sadar, damai, sadar. Bisa 20 menit, 30 menit. Ternyata kita bisa memanfaatkan waktu senggang-senggang seperti itu sebaik mungkin. Atau mungkin kita di office kita. Kita mau pergi makan. Di jam makan, kita mau ke tempat makan, rumah makan itu, otomatis kita juga membutuhkan waktu. Apakah itu 5 menit, 10 menit ke tempat makan kita. Ucapkan aja waktu berjalan sadar damai, atau hutho, hutho, hutho dengan sungguh-sungguh pasti kita bisa laksanakan. Maka dari itu kalau kita memang mau berjuang sesungguhnya, kita harus memahami kita harus berani berkorban. Kalau dulunya kita tidurnya 8 jam, kita mengikuti cara dokter 8 jam. Tapi kita mau maju. Mau maju itu harus berani untuk berkorban. Tidur kita dikurangin. 2 hari ini aku kurangin, tinggal 7 jam. 2 hari lagi kita kurangin, tinggal 6 jam. 2 hari lagi kita kurangin, tinggal 7 jam. Terus dan seterusnya kita dapat maju 2 hari, 10 hari kemudian kan ternyata kita bisa tambah 5 jam untuk mengurangi tidurnya itu. Jadi dengan demikian inilah yang dikatakan ada sesuatu yang kita perjuangkan, semuanya itu melalui pengorbanan kita, tidurnya kita kurangin, waktu meditasi kita perbanyak. Itulah namanya kita berjuang untuk paham bahwa meditasi itu adalah cara untuk memperkaya batin kita. Kalau kita mau memperkaya dunia ini, kita harus bekerja, berusaha untuk memajukan perusahaan kita itu bagaimana memikirkan untuk mengembangkannya, memajukannya. Demikian juga kalau kita mau ke spiritual juga begitu. Bagaimana kita mengembangkan dan memajukannya. Semuanya itu perlu adanya perjuangan kita, bagaimana kita mengurangi tidur kita, mengurangi makanan kita, dan selalu menambah meditasi kita. Dengan sistem cara seperti ini, semuanya mencari, menemukan cara yang tepat,
dengan penuh semangat, dengan wirya yang begitu kuat, dan mengarahkan pikiran dengan tepat arah, selalu berfokus dengan Buddho setiap saat, disitulah yang dikatakan, di sanalah sesungguhnya ajaran Sang Buddha itu ternyata banyak motivasinya dan inspirasi yang sangat-sangat luar biasa, supaya kita bagaimana maju secara duniawi, bagaimana juga maju secara spiritual. Kalau kita mau maju secara duniawi juga sama, kita harus menggunakan usaha yang sungguh-sungguh, perhatian kita ke usaha yang sedang kita usahakan itu, fokus ke sana dengan sungguh-sungguh, kita akan menemukan jalan untuk memajukan dan mengembangkan. Yang kita fokuskan itu otomatis kita akan tahu. Maka dari itulah yang dikatakan, mengapa di Tiongkok itu sekarang itu maju dan sangat berkembang, karena mereka itu menggunakan ilmu dari Sang Buddha, menggunakan ilmu daripada Taoisme, menggunakan ilmu daripada Konghucu. Semuanya membuat dunia ini lebih harmonis, mereka pakai karena ini sangat berguna untuk dunia ini. Maka dari itulah yang dikatakan Tridharma itu adalah 3 ajaran yang mampu membuat kemajuan baik secara duniawi maupun spiritual yang seperti ada di Tiongkok. Mereka bisa berkembang maju yang sangat pesat, tetapi sayang mereka tidak bisa menggunakan untuk mengembangkan batin dan pikirannya yang kurang ditekankan. Maka itu kita sekarang mau maju spiritual, kita mau kaya batin kita, haruslah seperti itu, memanfaatkan dimanapun juga. Jangan lupa, hanya ucapan dalam batin kita, Buddho, 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 atau Buddha, 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 sebanyak yang bisa kita lakukan, sehingga dengan demikian pasti kita akan, di mana ada usaha, kita semua pasti ada kemajuan dan ada keberhasilan. Ya, mudah-mudahan bisa cukup dimengerti. Sekian, terima kasih. Terima kasih Bante. Jawaban yang luar biasa Bante. Jadi sambil menunggu teman-teman yang lain, ini ada pertanyaan tadi lagi tambahan nih Bante. Bante, tadi Ya, Bante silakan. menekankan di sini ini kan meditasi Bante ya, untuk kita mencapai kebudayaan itu. Kalau seorang umat Buddha yang suka, tadi kan Bante juga ada sampaikan bahwa itu harus melaksanakan dana, sila, samadhi. Tetapi ada beberapa umat Buddha itu tidak suka samadhi nih Bante. Cuma dia mau melaksanakan dana dan sila. Apakah dia bisa mencapai kayak tadi Bante? Mungkin mata Buddha, telinga Buddha, dan sebagainya Bante. Terima kasih. Ya, namanya manusia itu kan harus belajar terus-menerus. Kalau dia tahu bahwa sesungguhnya yang tadi saya katakan, orang yang dari agama tetangga, mereka dulunya sering marah-marah dan emosian. Kalau kita juga sama-sama emosian, cepat marah, berarti ada sesuatu yang kurang di dalam diri kita. Karena kita tidak mampu mengendalikan pikiran, kita tidak mampu menjaga kesabaran kita, karena kita tidak mampu menenangkan gejolak pikiran kita, juga kita tidak mampu membiasakan dengan pikiran-pikiran positif. Sesungguhnya di dalam meditasi itu, kalau kita lihat bagaimana kita berusaha untuk mengarahkan pikiran ini dengan tepat arah, tepat gunanya, tepat manfaatnya. Jadi bukan berarti meditasi itu harus duduk, berdiam, tetapi kita diminta untuk melihat apapun juga dengan penuh kesadaran. Kalau itu bermanfaat ya kita masukkan. Tidak bermanfaat ya jangan dimasukkan. Seperti itu. Telinga juga seperti itu. Jadi dengan demikian inilah yang dikatakan kita harus sadar ini berguna tidak yang kita dengarkan. Kalau tidak berguna ya jangan dimasukkan ke telinga kita. Tetapi kalau itu berguna, bermanfaat untuk kita, ya kita bersama-sama kembangkan semua itu, bagaimana penglihatan kita, pendengaran kita, cara berpikir kita, supaya kita memiliki usaha yang tepat arah, perhatian yang tepat guna, dan konsentrasi kepada yang bermanfaat itu kita kelola. Maka dari itu kalau mereka bisanya cuma dana dan sila, tetapi kalau bisa alangkah indahnya
Karena kita paham dana sila itu bisa membuat kita masuk ke alam bahagia. Tetapi semua orang sesungguhnya ingin mencapai kebahagiaan yang lebih tinggi supaya kita bisa terlahir di alam Brahma, itu membutuhkan samadhi. Karena meditasi yang masuk jana pertama itu masih dikatakan bagi menjadi 3 bagian. Permulaan, menengah, dan atas. Maka dari itu kalau kita bisa permulaan, oh ternyata ketika aku meditasi masih baru permulaan ini, pada satu saat kita meditasi bisa tenang sekedar, tenang. Jana pertama kita capai tapi permulaan. Tahu-tahu karena kita sudah tua baru meditasi, nah itu bisa menyebabkan mereka terlahir di alam surga tingkat ke-7. Lebih tenang, lebih damai. Kalau dia lebih lama lagi meditasinya, dia meningkat, mencapai jana yang menengah. Pertama yang menengah, surga ke-8. Jadi siapapun juga kalau paham seperti ini, mereka harus berusaha sendiri. Oh, ternyata ini memperkaya batinku loh. Ini bisa membuat aku lebih bahagia. Ini bisa membuat batinku lebih tinggi. Akhirnya dia akan berjuang. Kalau dia tidak pernah mendengarkan ceramah seperti ini, tidak tahu manfaatnya meditasi, ternyata bisa membuat kita mendapatkan kekayaan batin. Semua orang ingin kaya, karena dia kayanya cuma materi. Tetapi tidak terpikir, ada kekayaan batin yang belum mereka kerjakan. Maka itu ketika dia sadar, oh aku belum mengerjakan ini, ayolah kita bersama-sama rajin bersama-sama mulai saat ini dan seterusnya. Ucapkan aja Buddho, Buddho, Buddho setiap saat sambil kamu bekerja, sambil menjaga toko. Ketika tidak ada pelanggan, kita duduk diam ucapkan Buddho, 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 Buddho. Jadi secara materi kita belum tidak terlalu banyak kekayaan, tidak begitu masuk ketika sepi, kita kaya dalam batin. Ketika ada pelanggan datang, ya kita layanin. Tapi pikiran kita tetap bekerja Buddho, Buddho, Buddho. Jadi dengan bisa melayani dengan seperti itu, bisa melaksanakan seperti itu, berarti dia tahu betul juga ini adalah cara untuk aku jadi orang kaya dalam batinku. Aku perlu loh ini, bukan cuma kaya dalam materi. Nah, aku juga butuh kekayaan batinku. Maka dia jalankan Buddho itu. Ya, cukup mengerti? Cukup, Bante. Luar biasa. Dari teman-teman ada pertanyaan mungkin? Silakan Ya, kalau ada pertanyaan. Nah, ini ada pertanyaan, Bante. ya Nama silakan. budaya, Bante. Soal hidup Ya, lebih damai dan bahagia itu yang didapatkan oleh sebentar, Bante. Nama budaya, Bante. Soal hidup lebih damai dan bahagia itu yang didapatkan oleh orang-orang yang terlatih melakukan kebajikan. Sedangkan yang terbiasa melakukan kejahatan, gimana, Bante? Itu pertanyaannya, Bante. ya inilah kita harus tahu juga. Sangat-sangat disayangkan bahwa Sang Buddha sering juga mengatakan orang yang suka berbuat jahat karena dia merasa aku bahagia dengan caraku ini, ternyata aku bisa kaya, bisa mendapatkan apa yang aku harapkan itu. Tetapi itulah yang dikatakan memang sebelum buah negatifnya berbuah, dia merasakan, oh manisnya seperti madu. Tetapi ketika energi negatif yang dia lakukan itu nanti berbuah, otomatis dia akan mengalami penderitaan yang sangat-sangat panjang. Maka dari itu, energi positif dan negatif itu merupakan hukum kewajaran yang bukan milik siapapun juga, tetapi milik dari si pelaku. Maka dengan demikian ini, marilah kita sadar bahwa tidak ada kejahatan yang bisa kita tutupin karena energi negatif itu pasti akan membuahkan penderitaan bagi si pelaku. Bagaimanapun juga seolah-olah orang lain nggak tahu, tetapi diri kita sendiri tahu bahwa sudah tersimpan di dalam memori kita bahwa aku banyak kejahatannya. Maka dengan demikian itulah ketika mereka sudah tua, kita baru lihat, ya sakit ini, sakit itu yang nggak sembuh-sembuh. Dia menderita di rumah sakit, menderita juga di rumah, menderita juga keuangannya terus keluar, akhirnya secara nyata
apa yang dia curi, apa yang dia lakukan dengan tidak benar itu, uangnya habis untuk pengobatannya, untuk biaya obat-obatan dan rumah sakit. Akhirnya dia meninggal tidak membawa apa-apa dan menderita lagi di alam sengsara. Maka dari itu kalau kita perhatikan orang yang senang berbuat baik, mereka itu ternyata umurnya panjang, sehat-sehat saja. Ketika meninggal kok gampang, sangat gampang, tahu-tahu bleksek meninggal gitu aja. Jadi dengan demikian itu mereka tidak pernah menderita, tapi bisa menyenangkan banyak orang. Dia juga bahagia di dunia ini. Masih anak-anak juga ada harta yang bisa mereka pakai. Dan ketika dia meninggal, dia juga membawa harta kebajikannya menuju yang lebih bahagia. Maka dengan ada contoh-contoh seperti ini, marilah kita sadar bahwa tidak ada kejahatan yang membawa kebahagiaan. Tetapi kita tahu bahwa nanti ketika dia tua baru terlihat hasilnya seperti yang saya katakan tadi. Dia sakit-sakitan, sering masuk rumah sakit, berobat terus, biaya obat besar, biaya rumah sakit besar, semuanya uang yang dia lakukan dengan kejahatan itu habis total, banyak yang dijual dan anak-anak tidak begitu banyak sisanya, warisannya juga habis, otomatis pikiran negatif itu menuntun mereka langsung ke alam yang tidak menyenangkan. Kalau dilihat seperti ini, alangkah indahnya kalau kejahatan tidak dilakukan. Maka dari itu, marilah ikutilah cara Sang Buddha yang sangat hebat, memberikan jalan kebahagiaan, baik di dunia ini maupun baik di dunia alam selanjutnya. Itulah indahnya agama yang nyata, bahwa hanya positif dan negatif yang diajarkan secara nyata. Bila mana kita mampu membangkitkan pikiran kita lebih positif lagi, lebih tenang lagi, itu juga lebih indah dan lebih penuh kebahagiaan lagi. Ya, sudah cukup. Terima kasih Bante, luar biasa. Itu pertanyaan dari Andrew Yogianto Bante. Tadi saya tidak terbaca Bante. Apakah yang Bante uraikan ini yang dimaksud hukum karma Bante? Itu pertanyaan lanjutannya dia, kira-kira. Dari yang Ya, diuraikan Bante, otomatis apakah lah. ini? Jadi Ya, hukum karma itu memang divariasikan dengan model-model yang sangat-sangat simpel bisa dimengerti. Sebab kita melihat sesuatu yang negatif, akibatnya pikiran kita jadi negatif. Sebab kita melihat apapun juga dengan yang positif, otomatis reaksinya juga positif untuk pikiran kita. Itulah yang kita ajarkan, yang juga diajarkan oleh Sang Buddha dengan cara memahami hukum aksi dan reaksi seperti itu. Otomatis apapun juga kita tiap hari melakukan hukum karma itu sendiri dengan nyata melalui mata, telinga, hidung, mulut, tubuh, dan pikiran kita. Kalau semuanya ini bisa kita arahkan dengan sungguh-sungguh, energi pikiran kita ke arah positif terus-menerus, itu akan fokus terus-menerus ke positif. Kita mampu menciptakan surga di dunia ini. Buah positif itu akan menciptakan keindahan, kedamaian, dan kebahagiaan yang luar biasa. Ya, udah cukup. terima kasih Bante. Uraian yang luar biasa. Karena waktunya terbatas Bante, mungkin sebagai closing statement dari Bante, silakan disampaikan Bante. Ya, para permisah yang berbahagia, sesungguhnya tidak ada satupun yang lebih indah daripada memahami akan pikiran kita sendiri. Karena pikiran itulah sesungguhnya dhamma yang nyata. Karena Sang Buddha melihat di alam jagat raya, mana yang patut kita hargain, ternyata yang paling penting adalah dhamma itulah yang paling tinggi, yang berada dalam pikiran kita sendiri. Kalau kita bisa mengarahkan pikiran ini dengan berani setiap saat, hanya ucapkan Buddho, Buddho sebanyak mungkin, sebaik mungkin, sebisa mungkin, setiap saat, itu akan menjadi kekuatan yang sangat super dahsyat, karena positive thinking yang kita kembangkan itu ternyata membuat kita mendapatkan kebahagiaan. Tetapi Sang Buddha juga meminta kita
Cobalah latih bagaimana kita bisa melatih pikiran ini selalu di tengah-tengah dualisme supaya kita tidak pernah menderita. Yang positif kita terima, yang negatif kita terima, lalu dilepaskan semuanya, tidak diikat. Ini adalah aku mau yang positif, aku tidak mau yang positif. Ketika kita menolak, disitulah terjadi antagonis sehingga membuat kita tertekan, kita tidak bahagia, jadi positif, negatif muncul, kita lepaskan semua, tidak ada yang kita ikat, otomatis kita akan lebih terbebaskan dari semua masalah, karena siapapun juga yang selalu sadar melakukan prosesi cara berpikir, proses yang seperti itu, selalu damai setiap saat, sadar setiap saat, otomatis kebahagiaan yang diharapkan itu akan terwujud dengan nyata di dalam pola pikir yang jelas, terang, tegas, bahwa itulah yang dikatakan manajemen pikiran akan menciptakan Buddha Ratana yang sesungguh-sungguhnya, karena berlian yang sangat berharga ini selalu terjaga kejernihannya, keheningannya, kebersihannya dengan sadar sepenuh-penuhnya. Semoga Buddha Ratana menjadi milik kita bersama yang terang benderang, selalu jernih, hening, damai, dan selalu bahagia. Sekian, terima kasih. Satu. Terima kasih Bante, luar biasa. Bante sebagai penutup, mohon Bante berkenan membacakan parita pelimpahan jasa Bante. Terima kasih Bante. Ya, oke. Hari ini baik mungkin ada umat-umat yang tadi ke wihara atau ke Citya memberikan dana makanan kepada para biku atau samanera atau silacarini, itu sangat bagus. Demikian juga hari ini, saat ini kita juga ikut mendengarkan ceramah, ikut mendengarkan tanya jawab, dan kita siap melaksanakan dhamma yang indah ini pada permulaannya, pada yang bagian menengah maupun yang teratas, sangat indah bagi semuanya. Juga demikian juga mungkin ada program-program yang sudah kita ketahui, kita juga bisa ikut berdana yang akan dilaksanakan oleh yayasan manapun juga yang sangat positif. Kita dengan sukacita melaksanakan, akan kita laksanakan itu demi kebahagiaan semua makhluk. Marilah kita pancarkan jasa kebajikan ini. Semoga dengan energi kebajikan yang telah kita lakukan maupun yang akan kita lakukan, semoga menjadi sarana yang mendukung kita semua untuk mempercepat proses bebas dari semua penderitaan kita untuk mencapai kebahagiaan yang tertinggi. Demikian juga harapan kita kepada para leluhur kita, semua makhluk yang ada hubungan karma dengan kita, bila mana kita ada kesalahan-kesalahan terhadap mereka, semoga mereka bisa memaafkan semua kesalahanku ini, dan mereka juga punya hak menerima persembahan kebajikan ini. Demikian juga makhluk-makhluk yang ada di rumah, di toko, di gudang, di pabrik, maupun di tanah yang kita miliki. Semoga semuanya ikut bersuka cita menerima persembahan kebajikan ini. Ya kawari wahapura paripurenti sakarang ewang mewang ito dinang petanang upakapati ejitang paditang tomhang ke pamewasami cetu sabhe purenti sangkapa cando panarasoya tamani cho tirasoya sabitiya vivajanto sabaro govinasato mate bawat bantarayo suki dikayu ko pawa abhiwadhana silisa nicamuda pajaino cattaro dhammawadhanti ayu wano sukang alangso attalato sukito wirulo buddha sasane arobho sukito hohi sahasabeniatibi sa attaladha sukita Wirula Buddha Sasane Aroga Sukita Hota Sahasabeniatibi Te Attaladha Sukita Wirula Buddha Sasane Aroga Sukita Hota Sahasabeniatibi
Bhavattu sabba manggalang rakantu sabba devata sabba buddhanu bhavena saraswati bhavantu te. Bhavattu sabba manggalang rakantu sabba devata sabba dhammanu bhavena saraswati bhavantu te. Bhavattu sabba manggalang rakantu sabba devata sabba sanghanu bhavena sadasoti bhavantu te. Sadu, sadu, sadu. Baik, saudara-saudara sedharma, marilah kita memberikan penghormatan ke Bante ketika saya mengucapkan oka saya, sama-sama membaca, mengatakan Wandami Bante. Okasa Wandami Bante. Baik, terima kasih Bante atas waktunya yang pembabaran namanya luar biasa. Sebagai penutup, saya akan membacakan nama Garapata. Mohon peranata acara dan teman-teman bisa mengikuti. Arahang sama sambuddho bhagawa. Arahang sama sambuddho bhagawa. Buddhang bhagawantang abhiwademi. Buddhang bhagawantang abhiwademi. Swakato bhagavata dhammo. Swakato bhagavata dhammo. Dhammang namasami. Dhammang namasami. Supatipanno bhagavato sawaka sangho. Supatipanno bhagavato sawaka sangho. Sanghang namami. Sanghang namami. Baik, kami kembalikan kepada peranata acara. Terima kasih semuanya. Ya, anumodana. Siddha matu itang balang tasming sama sang Buddha cetaso. Berhasil. Dengan kekuatan sang Tiratana, semoga cita-citanya selalu berhasil. Anumodana. Oke, bye-bye Sadu, semuanya. sadu. Anumodana Bante. Terima kasih Bante, selamat malam. Ya, anumodana Romo sudah memoderator kita pada malam hari ini. Sama-sama. Yang berikutnya Valencia adalah dan teman-teman, silakan. setelah membacakan parita suci, mendengarkan uraian dhamma dari Bante, kita juga membuka kesempatan bagi Bapak Ibu, saudara-saudari Dharma semua untuk melakukan kebajikan lainnya, yaitu dengan berdana untuk menyokong perkembangan Buddha Dhamma.
kata, kami mohon maaf apabila ada kekurangan dalam acara ini. Terima kasih kepada Yang Mulia Biku Sangga, Yang Luhur Samanera, Pasilani, Yang Terhormat Romo Ramani, Bapak Ibu dan saudara-saudari Dharma yang telah mengikuti sebulan penawangan Dharma pada episode kali ini hingga selesai. Semoga kita terus bersemangat dalam melakukan kebajikan, khususnya di bulan Waisak ini. Saya Fani, pamit undur diri.